Assalamualaikum sahabat wisata religi, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wisata religi senantiasa mengupas sejarah para waliullah dan sejarah yang ada di Nusantara kita ini. Semoga ulasan ini memberi manfaat dan pengetahuan untuk kita. Garis silsilah Sultan Matangaji dan nasib situs Matangaji yang terbengkalai. Situs Matangaji terhimpit rapat oleh perumahan penduduk, tepatnya di Sungai Melangse, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Konon, terdapat lorong bawah tanah yang menghubungkan situs Matangaji dengan Gua Sunyaragi, meskipun hingga kini belum terbukti kebenarannya. Sultan Matangaji adalah tokoh nyata yang menjadi bagian penting bagi sejarah Cirebon. Wajar jika seorang sultan memiliki banyak peninggalan, bisa dibandingkan dengan Pangeran Cakrabuwono misalnya, yang memiliki banyak tinggalan, petilisan. Paling tidak namanya disebut-sebut dalam historiografi tradisional atau catatan keluarga. Garis silsilah Sultan Matangaji terhubung hingga kepada Syekh Syarif Hidayatillah atau Sunan Gunung Jati. Sebagaimana nasab Sultan Cirebon pada umumnya, garis silsilah Sultan Matangaji yaitu dari Nyi Ratu Tepasari, salah seorang istri Sunan Gunung Jati. Dijelaskan dalam manuskrip Pustaka Asal-usul Kasultanan Cirebon, Sultan Matangaji adalah putra Sultan Sepuh Raja Sena. Jumlah putra Sultan Sepuh Raja Sena ada 13, yaitu 1. Ratu Sultan Waragang, 2. Ratu Raja Kartanadi, 3. Ratu Raja Adiningrat, 4. Ratu Raja Wanawati, 5. Ratu Raja Anom, 6. Pangeran Arya Lor, 7. Sultan Matangaji, 8. Sultan Muda, 9. Pangeran Arya Lor Palet, 10. Ratu Raja Ambetkasih, 11. Pangeran Arya Kidul, 12. Pangeran Arya Wetan, dan 13. Pangeran Arya Kulon. Dua dari anak-anak Sultan Sepuh Raja Sena lahir dari ibu yang berbeda. Pertama, Sultan Matangaji lahir dari Ratu Kidul, Pakenden. Kedua, Sultan Muda lahir dari Ratu Turi, Pakenden. Sebagian kalangan menentang nasab ini, karena Sultan Matangaji didudukkan sebagai putra selir. Bahkan ada yang berpendapat Sultan Matangaji mengalami kegilaan menjelang kematiannya. Berbeda dari pendapat di atas, dalam manuskrip Serat Carup Kanda, Sultan Matangaji bukanlah anak dari seorang selir. Sultan Matangaji adalah putra sulung dari 5 bersaudara. Kedua, Pangeran Arya Kidul atau Pangeran Jaya Wikarta. Ketiga, Pangeran Arya Panengah, yang memiliki 3 nama lain yaitu Pangeran Suryanegara, Pangeran Suryadilaga, dan Pangeran Suryakusuma. Keempat, Pangeran Arya Kulon. Dan kelima, Nyi Mas Ratu Moblong, yang menikah dengan Ki Muda atau Sultan Muda. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, penerus kekuasaan Sultan Matangaji semestinya Pangeran Suryanegara, sebab pada masa itu, Pangeran Suryanegara dianggap paling sah melanjutkan tahta kekuasaan. Namun, Sultan Muda rupanya mendapatkan dukungan penuh dari Belanda, sehingga ia menjadi penerus Sultan Matangaji. Dengan demikian, jika pendapat kedua benar adanya, maka pengganti Sultan Matangaji hingga 2 abad lebih bukanlah terah dari Syarif Hidayatullah. Setelah itu sejarah Kesultanan Cirebon terus dibuat peteng atau digelapkan, sehingga rasa memiliki dan tanggung jawab mereka tidak begitu besar pada peninggalan leluhurnya sendiri, termasuk situs Matangaji. Jejak sejarah Sultan Matangaji. Pada manuskrip Babat Darmayu dikisahkan, sekitar akhir abad ke-18, Cirebon mendapatkan serangan dari tentara Batavia. Sultan Matangaji dengan didampingi Pangeran Suryakusuma, Pangeran Martakusuma, Pangeran Pekik, Pangeran Logawa, dan Pangeran Penghulu Dul Kasim, menyambut kedatangan mereka, tepatnya di Mertasinga. Segerombolan pasukan yang didatangkan dari Batavia kewalahan, lari kocar-kacir ke arah timur. Tentara Batavia meminta bantuan kepada Sultan Mataram. Dengan hak prerogatifnya, Sultan Mataram pun membatasi ruang gerak bala pasukan Sultan Matangaji, dengan mengurangi luas wilayah Cirebon menjadi hanya 1000 km persegi. Pada saat itu pula kedudukan dalam Bupati dihilangkan.
Sikap Sultan Matangaji yang dinilai sangat frontal dan keras terhadap Belanda, beresiko besar bagi keberlangsungan kepemimpinannya, termasuk ancaman dari dalam. Sultan Muda memanfaatkan kesempatan emas ini dengan baik, hingga berhasil membunuh Sultan Matangaji secara licik. Oleh Belanda, Ki Muda dinobatkan sebagai Sultan Sepuh ke-6, dengan gelar Sultan Hasanuddin, karena keberanian dan keberhasilannya menyisihkan Sultan Matangaji. Karena tragedi itu Pangeran Suryanegara, penerus sah Sultan Matangaji, hengkang dari keraton dengan membawa sejumlah kitab dan pusaka, lalu membangun kekuatan di wilayah pedalaman Indramayu. Semestinya Pangeran Suryanegara paling berhak menggantikan saudaranya. Pasca kejadian itu, pemberontakan terjadi di mana-mana. Awal abad ke-19. Situasi Cirebon begitu mencekam, dan hampir mustahil bisa diredam. Pertama, pemberontakan Bagus Sidong bersama kedua putranya, Bagus Arisim dan Bagus Suwasam. Pemberontakan dianggap berakhir setelah mereka mengajukan surat tuntutan tertanggal tanggal 13 Juli tahun 1806. Pemberontakan ternyata kembali meletup. Bagus Rangin yang mengendalikannya, atau yang dikenal dengan pemberontakan Bagus Rangin. Selanjutnya, anak keturunan Pangeran Suryanegara berusaha menghindari perselisihan dengan pihak keraton. Tidak sedikit yang mendalami ilmu agama Islam, seperti Abdul Manan. Ditengarai, Abdul Manan adalah mursyid Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, yang namanya diabadikan menjadi nama Masjid Agung di Indramayu, Masjid Islamic Center Abdul Manan Indramayu. Kecenderungan serupa juga dialami oleh Benggala Wiralodra, Bupati Indramayu keempat. Karena faktor perebutan tahta, Benggala Wiralodra meninggalkan Dalem Indramayu bersama putranya, Raden Kertawijaya. Mereka selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk belajar ilmu agama Islam. Mereka berkholwat di tempat-tempat sunyi, dan takarub kepada Allah. Demikian pula dengan Kiai Mukoyim, keluarga keraton yang namanya kerap kali diidentikan dengan Tarekat Syatariah. Nasib situs peninggalan sejarah kesultanan di wilayah Cirebon. Sependek ini, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Cirebon belum mendaftar situs Matangaji sebagai peninggalan cagar budaya. Pihak Keraton Kasepuhan juga mengaku baru mengetahui keberadaan situs itu. SK Wali Kota Cirebon hanya menyebutkan 51 bangunan cagar budaya dan 10 bangunan yang diduga cagar budaya. Situs Matangaji tidak tercover di dalamnya. Jumlah ini berbanding terbalik dengan fakta masa lalu Cirebon, yang menjadi bagian sejarah besar Nusantara. Kita maklum bahwa Cirebon memiliki fase-fase sejarah yang sangat penting, mulai dari Hindu-Buddha, Islam, kolonialisme bangsa-bangsa Eropa, hingga kemerdekaan. Semestinya bukan hanya bangunan yang diperhitungkan keberadaannya, melainkan benda, situs, struktur, dan kawasan juga. Undang-Undang Nomor 11 2010 tentang Cagar Budaya. Kini, situs Matangaji, juga tinggalan cagar budaya lainnya, seakan menangis terseduh, mengharapkan sentuhan lembut dari Keraton Kasepuhan dan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Cirebon. Situs Matangaji adalah fenomena gunung es, satu di antara sekian banyak cagar budaya yang telah hancur. Entah apa lagi yang akan menyusul. Terlebih pembangunan di kota Cirebon semakin menggila, di samping kelompok keagamaan Islam yang sangat tidak ramah pada peninggalan cagar budaya.